Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Syukroni SPD. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 LPTK IAIN Laksumawe. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja pelajaran matematika dengan materi ciri-ciri bangun datar di MI Miftahul Ulum Jogoloyo, Wonosalam, Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya untuk mendapatkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Yuk kita berdoa bersama-sama dulu. Yuk, ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke ya, anak-anak, setelah kita berdoa, Pak Roni mau mengabsen terlebih dahulu. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Enggak ada. Coba kelompok 1 berangkat semua? Berangkat. Kelompok 2? Berangkat. Kelompok 3? Berangkat. Kelompok 4? Berangkat. Oke, alhamdulillah ya, berarti kita semua sudah aktif, bisa belajar bersama terus. Tidak ada yang tidak berangkat, berarti berangkat semua. Oke ya, untuk menyemangati kita, yuk kita menyanyikan lagu terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kita nanti lebih semangat lagi gitu ya. Oke, yuk kita menyanyikan lagu semua ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah ya?
Oke ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, nah, kita kesepakatan dulu. Nah, kita sepakat nanti dalam pembelajaran kita seperti apa. Oke, jika nanti Pak Roni memberikan materi, ayo kita sepakat bagaimana? Bagaimana? Diam. Oke, kelompok 4 diam. Kelompok 1. Oke, mendengarkan. Kelompok tengah. Konsentrasi. Sip. Berarti kita sudah dapat kesepakatan nanti ketika kita belajar bersama ya. Kita dalam pembelajaran nanti 1 mendengarkan, 2 konsentrasi, 3 diam ya. Oke. Ya, sekarang Pak Roni tanya dulu. Nah, Pak Roni tanya dulu. Pernahkah kalian melihat benda di sekitar kita yang rata? Pernah? Oke. Contohnya apa? Terus? Oh iya, hiasan dinding. Terus? Oh, lantai. Ada lagi mungkin? Buku. Betul sekali ya. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini yaitu matematika, dan materi yang akan kita ajarkan nanti yaitu tentang ciri-ciri bangun datar ya. Sekarang saya tanya dulu ya. Kalian setelah menyebutkan tadi, nah, itu merupakan salah satu dari banyaknya bangun datar ya. Oke ya. Tujuannya apa? Kita nanti bertujuan setelah kalian mempelajari pelajaran matematika ciri-ciri bangun datar tadi, kalian 1 bisa mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar, dan juga yang kedua, kalian bisa menyebutkan beberapa macam bangun datar. Kita mulai pelajaran sekarang ya, tapi sebelumnya yuk kita tepuk-tepuk dulu biar lebih semangat lagi. Oke, sudah siap? Oke. Tepuk 5 kali, 3 kali. Oke, sip. Ya, bisa dimulai ya? Bisa dimulai ya? Ayo, sekarang dikeluarkan dulu buku matematikanya. Oke, dikeluarkan dulu. Ya. Iya, sudah. Kita akan mempelajari bab 5 yaitu tentang ciri-ciri bangun datar. Oke, ya. Ciri-ciri bangun datar. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke, ya. Sekarang kita simak lagi. Oke. Nah, apa itu bangun datar? Apa itu bangun datar? Nah, coba kira-kira ada yang bisa menjawab bangun datar itu apa? Apa? Belum tahu? Coba agam, coba gimana? Iya, bangun 2 dimensi. Ini ada yang mengatakan bangun 2 dimensi. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Iya, coba Mas Putra. Memiliki permukaan datar. Iya, ada lagi? Yang tahu? Oke, sekarang saya terangkan dulu. Ciri-ciri dari bangun datar. Ya, bangun datar ini sudah banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian memiliki permukaan datar. Ada yang bilang hanya memiliki panjang dan lebar, juga tidak memiliki ketinggian dan tidak memiliki ruang. Yang namanya bangun datar itu tidak memiliki ruang, beda dengan bangun yang ada ruangnya. Kalau bangun yang ada ruangnya itu namanya bangun ruang. Lah, bangun ruang akan kita pelajari nanti. Nah, tapi kita akan fokus pada bangun datar. Setelah kita melihat ya, bangun datar adalah hanya memiliki, tidak memiliki ketinggian, tidak memiliki ruang. Lah,
Kesimpulannya, bangun datar adalah bangun yang berbentuk datar, yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung dan tidak memiliki ruang. Itu ya, ingat kesimpulannya. Nanti kalau ada pertanyaan harus bisa menjawab. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri bangun datar. Ini. Nah, ciri-ciri umum bangun datar memiliki sisi-sisi tertentu, memiliki sudut-sudut, dapat diukur luas dan kelilingnya, berbentuk rata dan datar seperti tadi, berbentuk rata dan datar. Oke, sudah bisa dipahami? Saya lanjutkan. Oke. Nah, contoh yang pertama apa? Persegi panjang. Kalian kalau melihat persegi panjang itu seperti apa? Iya, papan tulis ini persegi panjang. Papan tulis ini seperti persegi panjang. Jadi kita lihat persegi panjang memiliki 4 sisi. Tahu sisi apa? Sisi itu apa? Garis apa? Garis tepi. Ya, nih sisi ya, sisi ini ya. Oke, Pak Roni juga sudah mempunyai contoh lagi ya. Oke, ini. Nah, ini juga namanya persegi panjang. Dilihat, ini panjang, ini lebar. Ada panjang, ada lebar. Perhatikan, memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Terus selanjutnya memiliki 4 sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Nah, dulu pada waktu kelas 3 itu ada pembelajaran sudut toh. Nah, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul ya, ada sudut lancip. Lah, sekarang ciri-cirinya bangun datar itu sudutnya siku-siku. Nah, atau membentuk sudut 90 derajat, itu adalah persegi panjang. Kemudian sisi yang berhadapan sama panjang. Ini yang berhadapan sama panjang ini. Perhatikan, saya gambarkan. Seret. Perhatikan, yang saling berhadapan adalah ini dengan ini. Kalau yang atas dengan yang bawah saling berhadapan. Jika saya kasih kode sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, berarti ada berapa sudut? 4 sudut ya. Sudut 4 sudut. Sudah paham persegi panjang? Sudah paham? Oke, contoh kartu. Nah, kartu kalian, kartu itu ya. Terus papan tulis, pintu. Nah, pintu juga berbentuk persegi panjang. Oke, sudah paham persegi panjang? Ada pertanyaan? Belum, nanti. Oke. Sekarang yang selanjutnya apa? Bujur sangkar atau persegi. Saya punya contoh lagi. Ini persegi. Nah, atau segi 4. Persegi atau segi 4 ini. Ini ukurannya sama panjang. Jika saya gambarkan seperti ini. Ya, serit. Perhatikan, ini kalau 5 cm, 5 cm, makanya yang saling berhadapan berarti ini sama. Berarti ini sama dengan ini. Nah, kalau tandanya seperti ini berarti semuanya sama. Lah, dengan adanya sama tersebut memiliki 4 sisi sama panjang, semua sudut 90 derajat. Sisi-sisinya sama panjang A, B, C, D. Nah, ya, sama panjang. Jika ini saya kasih kode yang lain, K, L, M, N. Oke, berarti sudutnya sama besar ya, 90 derajat. Oke, lanjut. Nah, segitiga. Segitiga kok banyak sekali, Pak? Oke, segitiga ini juga ada banyak sekali. Saya kasih contohnya ini. Oke. Nah, yang pertama
Segitiga, ciri-ciri khusus segitiga memiliki 3 sisi. 3 sisi. Segitiga. Berarti sisinya 1, 2, 3. Sudah bisa dilihat kelompok 1? Segitiga ya. Nah, ini saya kasih nama segitiga biar kalian tahu. Nah, kelompok 3. Nah, bisa dilihat. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 4. Ini segitiga. Lah, ini segitiga apa? Nah, karena ini sama semuanya, maka ini namanya segitiga sama sisi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, segitiga sama kaki. Berarti kakinya yang sama. Ini saya gambarkan ini. Ini segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Nah, kakinya ini. Berarti kalau dilihat jelas sisinya yang kedua sebagai kaki-kakinya itu sama. Beda dengan yang di bawah ini. Lebih panjang sisi-sisinya. Paham? Berarti ciri-ciri segitiga memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut. Nah, jenis-jenis segitiga, ya kita lihat. Jenis-jenis segitiga ada segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku dan sembarang. Lah, yang siku-siku mana? Yang siku-siku coba dilihat. Apakah saya punya? Kalau nggak punya ya sudah. Nah, oke. Berarti ini saya punya ini. Oke, segitiga siku-siku. Perhatikan. Ini tegak lurus. Lurus. Kalau yang ini rata. Lah, ini garis miringnya. Berarti ada 3 sisi juga. Srit. Ada 3 sisi. Lah, sudutnya ini karena ini lurus. Nah, lurus itu 90 derajat, maka ini sudut siku. Masih ingat toh sudut siku di kelas 3 dulu? Oke, masih ya. Oke, harus ingat ya. Yang terakhir yaitu segitiga sembarang. Yang namanya segitiga sembarang itu ukurannya 3 sisinya tidak ada yang sama. 3 sisinya tidak ada yang sama. Saumpama ini 3 cm, ini 7 cm, ini 5 cm. Semuanya tidak ada yang sama. Berarti ini segitiga sembarang. Oke, segitiga sembarang ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya. Gambar apa ini? Trapesium. Ternyata trapesium ini juga termasuk bangun datar. Ciri khususnya dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ciri khusus Oke, saya gambarkan. Srit. Ini kalau kalian berpikir, Pak, kayak perahu terbalik ya Pak? Bener. Ya, enggak apa-apa. Ini adalah jenis trapesium. Ya, jenis trapesium. Lah, ini ciri-cirinya memiliki 4 sisi jelas. O, P, Q, R. Ada berapa sisi? Nah, memiliki sepasang sisi sejajar ini. Nah, ini sejajar dengan ini ya. Nah, ini ya saling berhadapan. Sejajar. Oke, ya. Jenis trapesium berbeda-beda. Lah, diperhatikan, lihat. Ada trapesium sama kaki. Nah, seperti yang gambar pertama. Trapesium siku-siku. Ada trapesium sembarang. Yang jelas pokoknya diingat-ingat, jenis trapesium itu berbeda. Tapi yang paling gampang apa? Yang paling gampang itu apa?
Nah, yang paling gampang itu adalah seperti perahu terbalik. Nah, ya, itu untuk memudahkan mengingatkan saja ya. Oke, dilanjut. Sudah paham sampai ini? Oke, saya lanjutkan. Apa ini? Jajar genjang. Lah jajar genjang Pak Roni juga punya ini contohnya. Mana toh jajar genjang nah ini? Di sana sudah ada warna biru. Di sini warnanya hijau ya. Jika disamakan, oh sama ternyata. Sama ya? Sama ya? Sama ya? Sama ya? Apa namanya tadi? Coba sendirian, Mas Hisham. Apa namanya ini? Yang keras. Iya, jajar genjang. Oke. Bentuknya miring atau condong miring. Srit. Nah, ini namanya bentuknya jajar genjang. Diingat-ingat nanti besok-besok kalau tes, ya toh, ada keluar seperti ini bangun apa? Kalian harus bisa menjawab. Ini adalah bangun datar. Bentuknya namanya jajar genjang. Apa? Ada yang punya layang-layang di rumah? Suka main layang-layang? Suka? Kasihan anak perempuan ya, nggak punya layang-layang. Ini punya? Wah keren. Kalau main layang-layang di mana? Di sawah? Hah? Nggak takut? Nggak? Ya kalau main di sawah ya hati-hati ya. Nah, yang penting kalian tetap sehat. Oke, anak-anak perempuan yang pengen punya layang-layang, pengen nggak? Nggak? Coba yang kelapa sini pengen punya layang-layang? Oh enggak, ya sudah. Jane tadi, harusnya tadi bilang pengen Pak. Nah, mau dibelikan Pak Roni lo ya. Nah, malah bilang nggak pengen, ya sudah nggak jadi dibelikan ya. Oke, layang-layang. Maaf, ini saya juga punya contohnya. Ya. Ini layang-layang. Dulu waktu kecil, layang-layang ini juga adalah mainan favorit Pak Roni. Ya. Setiap sore habis sekolah madrasah ya dulu, nah Pak Roni main layang-layang ini sampai dicari sama orang tuanya, ayo cepet mandi gara-gara lah layang-layang. Ternyata layang-layang ini adalah juga salah satu bentuk dari bangun datar. Berapa sisinya? Oke, 2 pasang sisi sama panjang. Apakah ada? Ada yang mana? Saya gambarkan dulu. Ini bukan ikan. Nah, ya. Saya gambarkan ini adalah X, Y, Z, A. Sudah terakhir kan? X, Y, Z, A. Kira-kira menurut kalian yang sisi sama panjang yang sisi apa? Sisi apa? Sisi apa? Ayo. Ini saya kasih huruf X, Y, Z, A. Contoh trapesium tadi O, P, R, I. Berarti yang sejajar adalah O, P, dan R, I. Berarti yang ini, yang sama panjang. Nah ini ya sini. Nah, yang sama panjang atau ini sama ya. Nah, yang sama panjang berarti sisi apa? XA dengan ZA. Tepuk tangan untuk Mas Agam. Oke, betul sekali ya. Sama panjang XA dan ZA. Dibolak-balik sama ZA, A, X, A, A, Z sama. Yang penting kalian tidak bingung saja ya. Sudah paham ini? Tentang layang-layang. Oke, tapi kalau main layang-layang hati-hati ya, jangan sampai lupa waktu. Sudah 6 ya. Nah, sudah 6 bentuk bangun datar. Ya, ada lagi enggak? Hah? Apa Mas? Ketupat. Ketupat.
Oh, itu ketupat. Betul sekali. Itu adalah ketupat. Tapi di sini yang mau diterangkan adalah belah ketupat. Ketupat itu jika dibelah, ketupat itu jika dibelah hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Nah, pojoknya di atas, pojoknya di samping. Kalau saya gulingkan atau saya putar, jadi apa? Bangun apa? Persegi. Tepuk tangan buat masakan. Oke. Ya. Ini kalau kita buat seperti ini, keempat sisinya sama panjang, berarti persegi seperti yang tadi. Ya toh? Nah, kalau dimiringkan seperti ini, nah, jadi ketupat yang dibelah atau belah ketupat. Ciri-cirinya sama, memiliki 4 sisi sama panjang, ya, sudut yang berhadapan sama besar, bentuknya seperti berlian. Nah, anteng-anteng ya ono bentuknya ngono kae berlian ya. Oke. Kemudian simetris dan menarik. Nah, ya, jika digambarkan sama dengan persegi, hanya diputar saja. Oh, ini harusnya sama ya. Harusnya sama. Set. Belah ketupat. Perhatikan, jika ada tanda seperti ini, berarti sama. Ini dengan ini sama dengan ini sama dengan ini sama. Masih ingat ya? Oke, selanjutnya kalau masih ingat ya. Yes. Apa itu? Oke, masakan jawab lingkaran. Semuanya namanya lingkaran. Jika saya balik lingkaran, bentuknya datar, tidak mempunyai ruang, permukaannya rata, mempunyai satu sisi, tapi satu-satunya bangun datar yang mempunyai satu sisi yaitu lingkaran. Tapi ingat, lingkarannya tertutup. Itu bangun datar. Oke, hanya memiliki satu sisi lengkung, sisinya lengkung. Kalau lurus kan seperti ini. Ini kalau lurus seperti ini. Tapi kalau lengkung sampai menutup namanya lingkaran. Bukan bola. Bukan. Kalau bola bangun ruang karena ada ruangannya. Tapi kalau ini tidak ada ruangannya, sehingga disebut bangun datar. Tidak memiliki sudut. Satu-satunya bangun datar tidak memiliki sudut ini. Ya, oke, ya, memiliki titik pusat, berarti titik pusatnya ada di tengah, adalah lingkaran. Oke, ya. Selanjutnya, tereng, sudah selesai ya. Ada berapa tadi? 8. Bisa bilang 7 bagaimana? 8. Dari beberapa contoh tadi ya, ada 8, yaitu 8 jenis bangun datar yang kalian ketahui. Ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ganti. Kalian tak kasih tugas. Siap? Oke, yuk kita mengerjakan tugas. Ini saya kasih tugas kalian dulu, ya. Oke, saya sudah siapkan. Ada tugas buat kalian. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini. Nanti akan saya terangkan dulu cara mengerjakannya ya. Oke, ini kelompok 2 ya, betul ya. Oke, ini kelompok 3 dikerjakan. Ini tugas kelompok anak-anak ya. Ini tugas kelompok ya. Saya kasih contoh ini. Ini tugas kelompok. Di sini ada nama kelompok. Berarti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 100 ya, enggak apa-apa.
anggotanya ditulis. Terus ini ada soal nomor 1. Diskusikan bersama anggota kelompokmu dan catatlah hasil pengamatan seperti pada tabel berikut. Ya, pada tabel berikut. Ini sudah ada namanya. Nah, sudah ada namanya. Berarti ini tinggal gambar banyak sudut, banyak sisi. Bisa? Tadi sudah diterangkan loh ya. Nah, oke. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua, berdasarkan tabel di atas. Karena ini nomor 1, soal nomor 1 sudah dijawab, ya. Soal nomor 1 sudah dijawab, maka berdasarkan tabel di atas buatlah kesimpulan. Tadi Pak Roni sudah menggambarkan ada kesimpulannya. Oh, seperti apa, seperti apa. Oh, contohnya gambar segitiga. Segitiga itu sisinya ada berapa, sudutnya ada berapa, ya. Nanti disesuaikan seperti itu. Oke, yuk sekarang dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya ya, boleh angkat tangan, boleh tanya. Pak, mau tanya ini bagaimana? Ya silakan. Nah, ditulis dulu, ya, ditulis dulu namanya. Oke, ya ini nama kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Boleh, enggak apa-apa. Pensil boleh, pakai pensil ya. Sudah punya penggaris toh? Nah, ini nanti digambar ya. Ini, oh, ini soalnya apa? Trapesium, berarti menggambar trapesium ya. Oke, yuk. Habis ini kalian presentasikan ya. Kalian presentasikan, unjuk kerja kalian nanti ya. Oke, yuk, konsentrasi tetap, yuk. Ayo 30 detik lagi. Ayo 30 detik lagi. Ayo. Oke ya, sudah selesai semua. Oke. Siapa yang berani maju duluan? Ayo. Ayo. Oke, didahului sama kelompok 4 ya. Nah, oke. Hasil diskusi kelompok 4. Anggota 1. Fatim, 2. Aisyah, 3. Sakib, 4. Bagas. Nomor 1. Nama bangun segitiga. Gambar bangun. Banyak sisi, banyak sudut. Banyak sudut 3. Yeah. Banyak sisi 3. Iya. Nama bangun segi 6. Banyak sudut 6. Banyak sisi 6. Nama bangun persegi. Banyak sudut 4. Banyak sisi 4. Nama bangun jajar genjang. Ginjang. Jajar genjang. Iya, ginjang. Jajar ginjang. Jajar genjang. Kok genjang? Ginjang. Genjang. Ya, betul. Ayo. Banyak sudut 4. Banyak sisi 4. Oke. Berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulan. A. Segitiga memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Iya. B. Segi 6 memiliki 6 sudut dan 6 sisi. Iya. C. Persegi memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Iya. D. Jajar genjang memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, bagus sekali ya. Oke. Selanjutnya. Nah, capek. Capek. Biar gak capek, yuk. Tepuk semangat. Oke, soal satu lagi buat kalian. Tapi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya tidak banyak ya, langsung satset-satset. Ya, yuk. Ya, silakan dikerjakan. Yuk, saya kasih waktu 5 menit. Enggak usah lama-lama. Karena soalnya hampir sama dengan yang tadi. Kalau kalian tadi sudah mengingat-ingat pada waktu kerja kelompok, pasti bisa. Yuk. Dua menit lagi. Oke, sudah ya. Oke, sudah ya waktunya.
Oke, dikumpulkan ya. Oke, sudah. Alhamdulillah ya. Pinter kok muridnya Pak Roni kok. Ya. Ini kelompok 4. Makasih. Sudah bagus sekali pekerjaan kalian ya. Sudah bagus sekali. Dari materi kali ini, setelah mendengarkan materi, mengerjakan tugas, apakah ada hal-hal yang belum dipahami? Apa? Kalau ada enggak? Ada enggak? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Iya, tak lihat tadi banyak pekerjaannya yang sudah betul ya. Terus, apakah ada bagian yang belum dipahami dari materi bangun datar pada pagi hari ini? Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang perhatikan ya. Kesimpulannya seperti ini. Jadi, bangun datar yang sudah kalian pelajari tadi, 1, bentuknya rata, datar, memiliki sisi-sisi yang berhadapan, yang sama panjang, ya, yang sejajar, memiliki 4 sudut atau 3 sudut atau kecuali lingkaran tidak mempunyai sudut tapi bentuknya datar, rata, papan tulis, keramik ya, lantai kalian ini ya, itu semuanya adalah jenis-jenis bangun datar. Oke ya. Oke, alhamdulillah pelajaran sudah selesai karena sudah paham semua. Yuk kita menyanyikan lagu lagi biar kalian tidak ngantuk ya. Sampai ya. Oke. Yuk sama-sama semuanya untuk mengingatkan semuanya ya. Kawan, ayo belajar bersama-sama. Kawan, semangat belajarnya. Oke, ya, selesai. Alhamdulillah. Ya, dari sini ya. Pada pertemuan yang akan datang, nah, kita akan menyusun bangun datar. Tapi bukan hari ini ya, hari pertemuan berikutnya atau minggu depan, gitu ya. Pada jam pelajaran matematika. Oke, ya. Sudah lega? Sudah capek? Oke, yuk. Sekarang berkemas-kemas ya. Oke. Ya, oke yuk. Siap? Ayo. Di tempat duduk siap. Siap. Berdoa mulai.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agam silakan duduk. Yuk, anteng-antengan sebelum kita pulang. Ya, kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 3.